Cara membuat inspeksi mutu proses produksi atau pendidikan pabrik. Nah, ini merupakan inspeksi yang kita cek mutunya di sepanjang proses produksi, ya. Sama seperti mutu inspeksi penerimaan TBS atau mutu bahan baku, sebelumnya kita harus memulai dulu dengan membuat inspection note QE01, ya. Jadi untuk mutu pendidikan ini inspection note-nya dibuat secara manual. Ingat ya, kalau secara manual berarti inspection note originnya 89, ya. Materialnya kita masukkan material CPO. Nah, CP-nya kita pakai plan yang tadi kita buat contoh untuk penerimaan bahan baku. Kemudian ini 89. Selanjutnya kita enter. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya dengan yang tadi, yang TBS. Di sini tidak ada kolom batch yang harus diisi karena memang material finish good ini tidak di-maintain batch manajemennya. Di sini ada inspection load quantity. Ini kita isi dengan angka quantity RKP ataupun RKO selama 1 bulan produksi. Nah, yang jadi note di sini, kalau tadi untuk inspeksi mutu penerimaan bahan baku, kita harus membuat inspection load setiap kali ada pemeriksaan sampel, ya. Jadi kalau misalkan per hari ada 10 truk, kita buat 10 inspection load dalam 1 hari. Bedanya dengan inspection load di mutu penelitian atau proses produksi ini, kita hanya membuat satu inspection load yang akan kita pakai selama 1 periode, ya. Misalkan produksi yang menjadi key-nya ialah produksi finish good-nya. Misalkan anggaran ataupun rencana kerja perusahaan yang FKP produksi CPO di plan ini selama kita katakanlah untuk melakukan inspeksi di range bulan Juli, ya. Bulan Juli boleh sampai dengan 31. Kita katakanlah RKP-nya ataupun angka RKO untuk produksi CPO sebesar 300.000 kilogram misalnya, ya. Kemudian short text-nya boleh kita isi dengan misalkan pendidikan produksi PKS rambutan Juli 2021. Terbatas karakternya. Juli 21, misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah begini, kita coba enter saja. Enter lagi. Nah, secara otomatis dia akan muncul layar pop-up screen untuk memilih antara task list mutu proses minyak sawit atau mutu pengiriman minyak sawit, ya. Jadi material CPO 11903 ini sudah di-maintain untuk yang inspection note origin 89 akan merefer kepada 2 pilihan atau 2 opsi task list, yaitu mutu proses atau mutu pengiriman. Karena nanti di mutu pengiriman kita juga harus membuat inspection note manual seperti ini, ya. Sekarang karena kita ingin membuat untuk mutu penilikan atau mutu proses, kita pilih yang atas. Kita klik 2 kali saja, ya. Kalau sudah, tinggal kita save. Nah, berhasil. Nomor inspection load-nya sudah keluar, dan sekarang kita akan menuju ke tikot QE32 untuk melihat inspection load-nya sekaligus untuk melakukan pengisian mutu, ya, atau inspeksi. Code-nya /O QE32. Ini kita kosongkan saja. Kita ambil periode di inspection start date-nya 1 Juli sampai tanggal 31 Juli, ya, karena ini periodenya sebulan. Kemudian kita pilih 89 seperti tadi. Materialnya kita ambil material CPO. Kemudian kita pilih select all inspection mode, ini kita hapus. Nah, sudah muncul, ya, inspection load untuk mutu pemeriksaan proses produksi pabrik di CP11 selama tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli 2021. Nah, bagaimana cara mengisi mutu inspeksinya? Sama seperti yang tadi, kita blok di sini, kemudian kita klik results. Nah, di sini akan muncul banyak sekali parameter produksi yang harus diinspeksi, mulai dari kehilangan minyak sampai ke kualitas inti persif, ya. Untuk informasi pengisian mutu proses ini dilakukan persif. Kenapa? Karena lagi-lagi di sini ada kebutuhan perhitungan premi, sama seperti isu TBS. Untuk menentukan premi persifnya itu dipengaruhi oleh TBS olah dan mutu persifnya, ya.
Jadi bisa beda antara premi shift pertama dengan shift kedua kalau mutu yang dibiarkan berbeda. Secara normal perhitungan premi dia ada berapa sih poin premi yang dihasilkan kalau range mutu antara norma dengan real sekian persen seperti itu. Nah, kita ambil contoh untuk mengisi parameter kehilangan minyak. Kita kedua kali, number ini kita boleh isi dengan shift-nya. Shift 1 melambangkan shift pagi, ya. Kemudian date-nya ini kita boleh isi dengan tanggal, misalkan tadi kita buat range tanggal 1 ke tanggal 31, kita isinya per hari ya. Jadi ngisinya per hari, cuman dengan satu inspection lot saja, ya. Misalkan tanggal 1 Juli 2021. Time-nya ini kita anggap saja time template-nya atau time mulai kerjanya. Ini ya. Kalau sudah kita enter. Nah, kemudian dia akan masuk ke layar pengisian mutunya. Di sini ada air rebusan, drap akhir sampai ke ornamen minyak. Coba kita isi dengan angka random dulu. Misalkan 0,7, kemudian ini misalkan 5, kita katakan 1,75, langsung kita enter. Ini maaf, ini bukan 100 tapi 1 ya. Kalau sudah kita simpan. Nah, kalau sudah demikian dia berhasil menyimpan untuk operation 0010. Kita bisa lanjutkan untuk pengisian parameter yang lainnya. Kemudian tadi kita sudah berhasil mengisi yang kehilangan minyak, kemudian kita isi untuk kehilangan inti sawit. Dengan cara yang sama, kita blok 2 kali saja. Kita isi shift pagi dulu di tanggal 1. Kita enter. Kita coba isi lagi. Kalau sudah kita simpan. Begitu seterusnya. Kita lanjutkan hingga ke proses parameter yang paling akhir yaitu 0150. Ini coba kita contohkan sampai pengisian parameter ketiga saja ya. Nah, misalkan kita sudah mengisi keseluruhan parameter untuk shift pertama. Nah, untuk shift kedua kita tinggal mengulangi dari awal untuk yang 010 dengan mengganti numbernya menjadi 2. Artinya ini shift 2 ya, atau shift malam. Sebagai penanda kita buat tanggalnya, tanggal tetap sama tanggal 1. Time-nya kita buat penandanya karena dia shift malam, kita buat jam 19. Kita isi lagi. Kita simpan. Kita lanjutkan untuk yang kehilangan inti sawit, nomor shiftnya nomor 2, jamnya jam malam atau jam 17, jam mulai shift malam ya, misalnya seperti itu. Terakhir kita isi sampai parameter ketiga saja. Kita isi dulu.
Kalau sudah kita simpan. Nah, demikian seterusnya kita isi untuk keesokan harinya, berikutnya lagi keesokan harinya dengan keseluruhan parameter di tanggal yang berbeda. Ya, kalau misalnya di hari berikutnya tinggal kita buka dari T-code QA32, kita cari inspection load-nya, sekian, pengisiannya, kita execute, kemudian kita isi lagi untuk hari yang lain dengan memilih parameternya, kemudian isi nomor shift-nya dan isi tanggalnya. Misalkan tanggal 2 dan tanggal 3, tanggal 4, begitu seterusnya. Nah, bagaimana cara melakukan UD-nya? Kapan inspeksi untuk penelitian ini harus dilakukan UD? Nah, jawabannya ketika sudah selesai periode di akhir bulan. Di sini kita lihat range-nya tanggal 1 ke tanggal 31. Jadi, UD ini kita lakukan apabila setelah selesai pengisian inspection load untuk periode tanggal 31 shift yang kedua. Ingat ya, di tanggal 31 Juli ataupun tanggal 30 di akhir bulan, kita harus selesai mengisi di shift kedua dulu, baru boleh melakukan UD. Kenapa? Karena kalau kita isi di shift pertama langsung kita UD, nanti pas mengisi shift keduanya udah nggak bisa, harus cancel UD dulu seperti tadi di awal di penerimaan PBS. Ya, kita anggap sekarang sudah selesai semua, kita tinggal melakukan UD. Caranya sama, kita pilih terima, kita simpan. Kalau sudah, kita refresh dan selesai. Kita kembali ke awal. Nah, untuk melihat hasil inputannya, kita masuk ke T-code QA33 ya. Bedanya dengan QA32, kalau QA32 untuk mengisi, atau untuk merubah, atau untuk melakukan UD. Nah, di QA33 kita hanya melakukan display. Kita enter, coba kita lihat. Ini kita hapus sesuai dengan tanggal di inspection started saja kita isi. Ingat, kalau untuk inspeksi penelitian yang kita isi periode 1 bulan. Nah, ini yang tadi. Kalau kita klik results, dia hanya display ya. Klik 2 kali, kita pilih kemari, kita pilih shift 1. Nah, ini hasilnya. Ya, tidak bisa diubah, hanya bisa melakukan display ataupun pengecekan. Demikian cara yang dilakukan untuk menginput mutu pemeriksaan inspeksi proses atau penelitian pabrik. Untuk tutorial berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara menginput mutu proses produksi atau hasil produksi. Demikian, terima kasih.